Jadi kami sangat bangga atas kehadiran Ibu Bapak hari ini, karena dengan menjadikan Ibu Bapak sebagai agen untuk melawan virus radikal terorisme ini, jadi kita ini sudah menjalankan salah satu amanat Rasul tadi. Amanat menjaga damai, menjaga keharmonisan, menjaga persatuan, menjaga kebersamaan. Jadi kami senang sekali atas kehadiran Ibu Bapak. Jadi virus ini Ibu Bapak bisa terpapar siapa saja. Kalau virus corona yang terpapar orang-orang yang mungkin imunnya kurang, imunnya lemah. Tapi kalau virus intoleransi ini, kalau virus radikalisme ini, kalau virus terorisme ini, tidak ada lawan. Orang miskin terpapar, orang kaya juga bisa terpapar, orang profesor doktor bisa terpapar, orang pengajian atau tinggi ilmunya yang lain juga bisa terpapar. Dan tidak memandang agama, Ibu Bapak. Semua agama bisa menjadi pelaku intoleransi, pelaku radikal dan teroris. Fakta-fakta empiris, fakta-fakta Ibu Bapak bisa lihat hari ini di media di mana. Kita bisa bangga dengan kita Aceh, kita kuat nilai sejarahnya bahwa Aceh memiliki nilai kosmopolitan. Aceh ada satu desa yang rumah ibadahnya banyak sekali. Ada di Penayung, ada di Pusung, di Semaweng, ada di Takengon, ada satu desa rumah ibadah 3, ada 4. Itu luar biasa. Tapi itu perlu kita pertahankan, Ibu Bapak. Karena faktanya belakangan ada generasi-generasi kita yang terpapar dengan virus ini. Virus radikal, virus teroris, virus intoleran. Apa faktanya? Ada anak Aceh yang terlibat dalam ISIS di Suriah. Ada anak Aceh yang terlibat dalam gerakan-gerakan intoleransi, gerakan-gerakan terorisme, gerakan-gerakan yang mengarah kepada kekerasan dan mengarah kepada terorisme juga ada. Jadi ini menjadi pembelajaran bahwa kita punya nilai lebih. Kita angkat, kita hadirkan lebih dekat terhadap generasi kita. Generasi anak-anak yang hari ini sekolah di SD, di SMP, di SMA. Ini tugas semua kita. Dan tugas yang berikutnya adalah guru. Semua agama bisa menjadi terpapar, bisa semua terpapar. Hadirin yang kami hormati, demikian barangkali sambutan pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan camping keragaman dalam pencegahan radikal terorisme dengan kampanye damai beragama dan pembuatan video bahan ajar berkolaborasi untuk damai beragama di sekolah melalui FFD Aceh tahun 2023 dan resmi kita buka. Provinsi Aceh. Satu. Kami guru Indonesia. Kami guru Indonesia. Setia kepada Pancasila. Setia kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Kami guru Indonesia. Kami guru Indonesia. Menjunjung tinggi semangat kebinekaan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tiga. Kami guru Indonesia. Kami guru Indonesia. Menolak segala bentuk paham dan aksi radikalisme dan terorisme. Empat. Kami guru Indonesia siap menjadi pelopor moderasi beragama
siap bertoleransi beragama. 5. Kami guru Indonesia siap mendharma baktikan diri untuk tercapainya profil pelajar Pancasila. Tenang. Kami guru Indonesia siap menjadi teladan perdamaian bagi peserta didik Indonesia. Banda Aceh 03 Mei 2023. Sekian. Oke, terima kasih. Bahwa kegiatan yang kita laksanakan ini itu akan menjadi pengetahuan sekaligus semangat bagi kita dalam kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari. Kami berharap bahwa komunikasi ini akan terjalin kepada sesama kita, baik FKPT maupun Bapak Ibu sebagai peserta yang berhadir pada hari yang berbahagia ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan ini. Terima kasih kepada BNPT, kepada pemateri, kepada tuan rumah Pak Dr. Kamaruzaman Ahmad dan keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UI Naraniri yang telah memfasilitasi kita. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami FKPT Aceh. BNPT. Hari ini kita berada di acara FKPT Aceh dan BNPT di ruang Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UI Naraniri. Kita baru saja menyelenggarakan acara camping keberagaman yang berlangsung pada siang hari tadi sampai malam hari ini, di mana kegiatan itu adalah upaya kita untuk menghambat virus radikalisme dan terorisme itu masuk ke lembaga pendidikan. Jadi ini kita berada di jantung pertahanan penyelenggaraan pendidikan. Nah, FKPT Aceh sebenarnya berupaya untuk hadir dan berkolaborasi dengan banyak pihak, terutama dengan BNPT dan juga dengan sekolah dan juga perguruan tinggi. Nah, kegiatan-kegiatan ini adalah bagian daripada ikhtiar kita supaya virus radikalisme intoleransi itu dapat kita hindari. Nah, FKPT cenderung melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat melibatkan masyarakat seperti dialog, kemudian workshop, kemudian hadir ke sekolah, hadir ke perguruan tinggi, menjadi fasilitator, menjadi narasumber untuk pencegahan radikalisme dan terorisme. Hari ini kita hadir dari BNPT, ada dari narasumber BNPT, ada dari sekolah, dan juga bukan hanya sekolah Islam, juga ada sekolah dari non-Islam. Jadi ini menjadi keberagaman kita pada malam hari ini. Nah, kita minta pandangan dulu dari BNPT. Apa kira-kira kebijakan apa dari BNPT untuk pencegahan radikalisme di negeri ini? Terima kasih Pak Dr. Muklis, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua FKPT Aceh barusan, yang dengan sangat bagus sekali mengibaratkan radikalisme ini sebagai virus, maka diperlukan vaksin supaya masyarakat ini imun manakala virus radikalisme dan terorisme itu ingin memampar masyarakat kita. Nah, vaksinnya seperti COVID juga barangkali ada 2 dosis pertama. Nah, ini penting sekali untuk melakukan transformasi wawasan kebangsaan. Yang kedua, dosis yang kedua adalah wawasan keagamaan yang moderat atau moderasi beragama. Kedua inilah yang ingin kami titipkan kepada seluruh masyarakat, wabil khusus guru-guru
di sekolah agar bisa ditanamkan kepada anak-anak didik kita, kepada siswa-siswa kita, agar mereka ini kebal manakala virus ini akan menyerang anak-anak kita di sekolah itu, Pak Muklis. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Mungkin Pak Salahuddin. Baik, pertama kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh BNPT dan FKPT Aceh dalam rangka upaya membentengi lembaga pendidikan sekolah-sekolah kita, khususnya di Aceh, agar tidak tersusupi oleh paham-paham radikal yang mengarah ke terorisme. Dan memang perlu kita juga sadari, perlu kita juga fahami bahwa kelompok radikal ini memang mengincar lembaga pendidikan, karena memang lembaga pendidikan ini dianggap oleh mereka sebagai lembaga yang sangat strategis, baik untuk perekrutan maupun penyebaran paham. Nah, bisa kita lihat misalkan mereka masuk ke lembaga pendidikan itu bisa lewat guru, bisa lewat buku-buku bacaan, bisa juga lewat kegiatan ekskul, dan yang tidak boleh dipandang remeh adalah akses peserta didik ke internet. Nah, karena memang dunia medsos ini yang dunia yang sangat terbuka, dan kelompok radikal memang ingin memasukkan paham-paham itu kepada anak-anak kita, pada peserta didik kita, khususnya di Gen Z, itu melalui jalur media sosial. Untuk itu apa yang dilakukan oleh FKPT Aceh dan BNPT sebagai upaya membentengi ini dengan cara memberikan pelatihan kepada guru-guru ini sudah sangat bagus, dan ini juga bisa dikembangkan untuk guru-guru yang lain pada pelatihan-pelatihan yang lain. Berikutnya kita hadir 3 peserta, Bapak, yang dimana hari ini kita melakukan camping keberagaman, dan barangkali perlu kita dengar, ya, bukan hanya pengalaman untuk acara ini, tapi kira-kira apa yang pernah dan sedang dilakukan oleh sekolah, misalnya sekolah kita masing-masing, untuk mencegah intoleransi radikalisme dan terorisme ini. Kita mulai dengan Pak Mustami. Slide. Baik, terima kasih. Di sekolah memang juga menjadi target ya penyebaran virus terorisme, dan sekolah pun sangat mewanti-wanti hal ini. Nah, dengan cara upaya meningkatkan moderasi baik bagi guru atau siswa, dan hal yang mungkin agak berbeda yang dilakukan seperti di sekolah Islam yang siswanya masuk asrama itu membatasi akses ke internet. Nah, di sana tidak ada penggunaan gadget, ya, tidak ada penggunaan gadget, dan ini sebagai upaya untuk menutup akses siswa ke dunia internet, sehingga mereka, ruang gerak mereka itu ya terbatasi. Demikian juga ketika mereka misalnya libur lalu kembali, nah mereka juga disaring kembali, ya, karena selama libur bisa jadi seperti libur sebulan Ramadan, mereka sudah berada di kampung, punya fasilitas yang kalau tidak dijaga ya bisa jadi mereka bisa membawa virus baru. Nah, ketika mereka kembali lagi ke pesantren, ke sekolah boarding, mereka disaring kembali. Gitu. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Kita ini ada perwakilan dari apa? Dari kawan kita. Menarik ini. Ini 2 generasi yang berbeda ini. Mungkin sama Ibu. Kira-kira karena kita minoritas di sini, kira-kira ini perlu juga diceritakan sedikit selain kira-kira apa yang pernah dan sedang dilakukan di sekolah Ibu untuk mencegah virus ini. Oke. Saya Heni dari SD Negeri 20 Banda Aceh. Mungkin saya satu-satunya orang Tionghoa yang menjadi guru di SD Negeri di Banda Aceh ini. Karena saya juga PNS ya di situ, jadi saya ditarik dari swasta dan masuk ke negeri. Jadi yang sudah dilakukan sekolah tentunya dengan masuknya saya di dalam sekolah yang baru ini jadi satu hal toleransi yang mulai lakukan pembauran di dalamnya. Dan saya sangat berterima kasih dengan guru-guru yang ada di sana, sangat menerima saya
Itu satu dulu ya. Tapi untuk khususnya yang hari ini yang saya terima dari pembekalan dari BNPT dan FKPT luar biasa, yang saya pikir ini sangat membangun kami khususnya yang sedikit, yang minoritas ini. Jadi ini yang sekarang yang bisa kami lakukan di sekolah, ya kami harus memperkuat untuk toleransi ini. Jadi antara semua anak-anak bisa menerima keberbedaan. Dari itu yang kita mau tanamkan kepada anak-anak kita. Ya tentunya tidak jauh dari pelajaran yang sudah kita terima tentang profil pelajar Pancasila yang sangat kuat, yang terus dikeluarkan oleh menteri kita kan. Jadi itu juga menjadi salah satu tujuan di dalam kita juga bagaimana ya membuat si anak-anak tersebut semuanya bisa menerima, menghargai, menghormati keberbedaan ini ya, dengan menekan hal-hal negatif yang bisa jadi timbul ya. Mungkin sekolah kami nanti bisa jadi salah satu contoh SD ya, 20 ya. SD 20 Banda Aceh. Demikian mungkin apa yang bisa kami lakukan di sekolah, ya kami akan terus menerapkan, menguatkan ya toleransi ini, anak-anak sikapnya itu pembentukan karakter untuk saling menghargai, menghormati, itu yang bisa kami lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Nah ini generasi yang berbeda ini, yang muda ini. Silakan, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Perkenalkan, nama saya Francisca. Kebetulan saya guru yang belum lama jadi guru, dengan umur yang masih sangat muda. Saya dari SD Metodis Banda Aceh. Pengalaman saya selama ini kalau ngajar itu mungkin anak-anak masih kadang menerima guru yang berbeda. Karena kita kan di Metodis itu bukan cuman ada guru Buddhis atau Kristen. Karena kebetulan kalau kita kenal itu Metodis itu adalah sekolah Kristen gitu. Tapi di dalam situ itu ada guru yang Muslim, ada guru yang Kristen, ada Buddha, termasuk saya. Dan anak-anak juga pasti beda. Mungkin anak-anak akan menjelekkan, pasti ada. Cuman pasti kita jadi guru itu nggak tega lihat anak tuh kok saling ngebully lah ibaratnya. Kalau orang sekarang taunya bully gitu. Bully ini terkenal sekarang. Dan mereka belajar, salah satunya dari sosial media, tentu benar. Dan yang harus kita antisipasi adalah caranya dekat sama mereka. Tanya, hari ini ngapain? Buat apa aja? Nah, sama kayak Lose, Henny dan Bapak, mungkin selama liburan pasti yang dipegang gadget. Ya kan? Kadang kita misalnya tanya, Mama ada kasih tahu apa enggak? Karena komunikasi antara orang tua dan guru itu juga harus. Nah, karena kalau misalnya cuma di guru doang yang kerja, ya orang tua nggak bisa bantu, kebalikannya juga seperti itu. Jadi menurut saya harus lebih ditanamkan lagi toleransinya. Dan sejauh ini saya lihat sudah baik, cuman yang masih adalah kadang-kadang kan mulutnya anak-anak itu lupa, udah dibilang masih juga ngeyel. Anak zaman sekarang memang sepertinya lebih susah urusnya, jujur aja. Karena saya masih baru 23 tahun kan, jadi kayaknya agak kewalahan. Saya beda kalau Lose Henny, mungkin Lose Henny lebih sabar. Kalau saya mungkin setipis tisu. Tapi saya nggak mau, pasti harus jadi contoh. Kalau saya menghargai guru yang beda sama saya, pasti anak-anak juga. Ya. Karena kita jadi contoh untuk mereka. Seperti itu. Baik, makasih Bu Eni, makasih Ibu, makasih semuanya, Pak Fauzan, Pak Soleh, Pak Demi. Demikian barangkali diskusi kita singkat sekali. Dan yang pasti ini momentum Hardiknas sebenarnya, ya. Momentum Hardiknas, dan acara kita juga bertepatan dengan Hardiknas. Jadi spiritnya betul-betul spirit pencegahan radikalisme di ruang sekolah atau di dalam bidang pendidikan. Jadi ini yang keterlibatan Tripusat Pendidikan inilah kita sebenarnya. Ada pemerintah Pak Fauzan, ada ibu sekolah, ada kami masyarakat di sini. Jadi ini betul-betul Tripusat Pendidikan kita hadirkan di ruang diskusi singkat kita ini. Makasih Bu Bapak, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.